Dan mengapa hal itu bisa terjadi? Karena kebenaran tentang hadis Rasulullah. Bada'al Islamu ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil quraba. Islam muncul dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Lagi-lagi telah terbukti yakni Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali pula dalam keadaan asing. Dan asingnya Islam hari ini terlihat jelas. Dan bagaimana umat muslim merespon apa yang terjadi di negeri Syam, yaitu Palestina. Sungguh berbanding terbalik dengan apa yang Rasulullah lakukan dulu kepada 3 suku Yahudi di Madinah. Padahal yang mereka lakukan dulu benar-benar tidak seberapa jika dibandingkan dengan yang Zionis Israel lakukan hari ini di Palestina, benar-benar di luar nalar manusia, bahkan tidak layak untuk disandingkan dengan hewan sekalipun. Dan untuk menghentikan keasingan Islam di mata penganutnya, maka sudah seyogyanya kita selaku umat muslim lebih memperdalam pengetahuan kita betapa pentingnya tanah Palestina bagi kita umat muslim di seluruh dunia, sehingga kelak dapat menumbuhkan kesadaran bahwa konflik yang sedang terjadi di Palestina bukan hanya sekedar tanggung jawab orang-orang Palestina, melainkan tanggung jawab kita selaku umat muslim, dengan didasarkan banyaknya fakta mengenai keutamaan negeri Syam, yaitu Palestina, yang diantaranya adalah 1. Negeri Syam adalah barometer keimanan umat muslim di akhir zaman. 2. Syam adalah negeri yang didoakan keberkahannya oleh Rasulullah. 3. Tiang keimanan umat muslim di akhir zaman ada di negeri Syam. 4. Penduduk Syam akan selalu berada di atas kebenaran sampai datang hari kiamat. 5. Sebaik-baiknya penduduk di akhir zaman ada di negeri Syam. 6. Syam adalah tempat berlindung orang-orang beriman di akhir zaman. 7. Negeri Syam adalah satu-satunya negeri yang di muka bumi yang malaikat terus menaunginya sembari membentangkan sayapnya hingga hari kiamat. 8. Syam adalah padang mahsyar, dan mahsyar adalah tempat dikumpulkan manusia untuk dihisab dan dibangkitkan dari kuburnya. Nah, dari 8 keutamaan tersebut saja sudah cukup menggambarkan bahwa perkara Palestina bukan hanya soal dunia, melainkan juga soal akhirat kita, di mana setiap kelak muslim pasti akan ditanyakan dalam upaya menolong saudaranya di Palestina. Selayaknya apa yang dilakukan seekor burung yang berusaha memadamkan api Nabi Ibrahim dulu, mungkin yang kita lakukan hari ini untuk saudara kita belum tentu membawa dampak besar bagi mereka. Namun setidaknya apa yang kita lakukan hari ini untuk saudara kita sudah cukup membuat Allah tahu di mana kita berpihak. Karena yang seharusnya kita takutkan bukanlah seberapa besar dari hasil usaha kita, melainkan sudahkah kita berusaha semaksimal yang kita bisa. Itulah beberapa keutamaan negeri Syam yang sudah cukup menunjukkan betapa pentingnya tanah Palestina bagi kita kaum muslimin. Tapi sayangnya kita tetap saja melalaikannya dan membiarkannya mereka terus berjuang seorang diri. Bukankah Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kejaliman akan terus ada bukan karena banyaknya orang jahat, melainkan karena diamnya orang baik. Maka maksimalkanlah usaha kita baik dengan doa, dengan harta, dan terus belajar agar semakin banyak pengetahuan kita tentang negeri Syam yang biasa kita sebut Palestina. Hajas salam, palimas salam, najwatun tu'limu qalbi fil manam, kalamun bada kalamin, wa ainun tanjukun ain, fi fadain baina fadain, la makana lahu fil wujud, limala Baiklah, sebagai wakil anak-anak Palestina, pada hari ini saya akan melantunkan sholat tasbih agar Allah membalas kezaliman orang-orang yang zalim. Amin. Allahumma
Usikum wa nafsi binaqwa